Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk, tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama katakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sama-sama teriakan. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Yuk, sama-sama kita angkat tangan kita. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mari sama-sama teriakan. Keagungan Tuhan, kejayaan Tuhan meliputi seluruh bumi. Haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama kita katakan. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya mengundang yang bertugas. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Baik anak-anakku, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan dahulu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami pada malam hari ini Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus yang Kau sendiri Tuhan yang menyediakan dari awalnya Tuhan, dari dulu kala Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan menilaikan setiap hati kami, pikiran kami, apakah kami layak pada malam hari ini menerima perjamuan kudus daripada Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, jika kami masih memendam segala pikiran jahat dalam hati kami, pikiran dengki, iri, hati, setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mau lepaskan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Kau layakkan kami pada malam hari ini Tuhan, serta sucikan, kuduskan Tuhan roti dan anggur yang disediakan Tuhan, sehingga kami boleh layak makan dan minum anggur yang menjadi lambang tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima setiap perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bagikan dulu. Kasih Tuhan sungguh mulia, terus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari anak-anakku, kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya mari kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam setiap pengorbanannya yang dilambangkan dengan tubuhnya dengan roti dan anggur sebagai darahnya Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan atas pengorbananmu di dalam setiap kehidupan kami, atas pertolonganmu Tuhan atas kehidupan kami. Syukur bagimu Ya Bapak, Tuhan, syukur di dalam kehidupan kami Tuhan. kami Syukur ya naikkan Bapak. syukur kami Hari ini juga kami menikmati Tuhan. kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan melimpah kehidupan kami Tuhan. Terima Biarlah kasih setiap kami Tuhan, Kau peringatkan kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan setiap pengorbanan-pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami Tuhan, lewat apa yang menjadi pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau cucurkan darah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami malam hari ini Tuhan, Kau layakkan kami, Kau sucikan, Kau kuduskan kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Mungkin perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan, setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi pada malam hari ini Tuhan, untuk menerima kuasa-Mu, untuk menerima berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Katakan karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Katakan, I am yours. I am yours.
kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kamu tahu. Betapa damai dan indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Biar hanya namamu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Sabtu di bulan Oktober ini. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, tepuk tangan dulu dong. Dan udah langsung duduk ya. Oke, shalom semua. Kita langsung aja ke topik kita pada Sabtu hari ini. Ya, kita dari banyaknya di Alkitab berbagai tokoh gitu ya. Kita terus dan sebagai orang Kristen belajar dari pahlawan-pahlawan iman. Kalau disebut dalam Ibrani 11 tuh ada dari Habel gitu ya, dari siapa lagi? Dari Abraham, dari Nuh. Siapa? Siapa? Tokoh favoritnya coba, dari Arvin siapa tokoh favorit di Alkitab selain Tuhan Yesus siapa? Daud, kenapa dia? Oh, menang lawan Goliat. Siapa lagi, ada tokoh yang favorit di Alkitab? Siapa? Salomo, karena banyak istrinya. Enggak. Daud tadi udah. Siapa lagi yang agak lain, ada nggak yang agak lain? Firaun. Firaun marah. Ada lagi? Ada yang punya idola di Alkitab yang maksudnya ya itulah kayaknya beda gitu ya, dan kita melihat dia kayak karakter gue lah gitu. Ada nggak? Siapa? Oh, Ayub. Kayak keras tuh ya. Dia ya butuh mental dan butuh tubuh yang sehat dan bugar itu untuk mengalami seperti Ayub. Tapi hari ini tuh ya tadi maksudnya kita belajar dari seseorang yang dinamakan Yudas Iskariot gitu ya. Nama kayaknya sih memang ya kalian bisa baca, Iskariot itu berasal dari nama marga bapaknya gitu. Ada yang bilang juga suatu tempat, tapi kalau di dalam Yohanes itu disebutkan bahwa bapaknya namanya adalah Simon Iskariot gitu ya. Siapa yang di sini bawa belakang bapak, nama bapaknya ada? Ada. Ya kan ada ya, belakang bapak, nama bapaknya. Nah, langsung aja, apa yang bisa kita pelajari? Kita tahu lah selama ini dia adalah orang yang ya begitulah yang paling karena menyambung dari yang ini cepet banget sih. Kemarin 2 minggu yang lalu aku menyampaikan soal the enemy gitu ya. Ada hal yang lebih lebih miris lagi gitu ya. Maksudnya the enemy itu bisa memakai gitu ya, bisa memakai orang-orang seperti Yudas ini gitu ya.
Oke, kita lihat dulu apa yang menjadi listennya, apa yang menjadi pelajarannya kalau kita melihat yang namanya Yudas Iskariot. Nah, kita tahu dia adalah murid Tuhan Yesus ya, bukan murid SMA berapa gitu. Dia murid Tuhan Yesus. Artinya selama dia hidup, dia pernah melihat yang namanya apa? Orang buta di orang buta, jadi jangan mendengar ya, jangan kan. Orang buta ya pasti melihat. Ya kan, orang apa? Orang lumpuh bisa berdiri, berjalan sampai bisa lari. Kita, apalagi yang paling menakjubkan dalam mukjizat di Alkitab, ada orang yang namanya siapa? Lazarus, udah jadi bangke selama 4 hari, itu bisa bangun lagi. Itu gak pernah dalam seumur hidup. Ya, ada yang di sini pernah ngelihat yang kayak gitu? Tiba-tiba kayak kalau zaman dulu kan, kalau sekarang sih, kalau kita melihat zaman sekarang kan kuburan tuh apa namanya? Diratain pakai tanah ya, mungkin beranak dalam kubur gitu, keluar gitu. Kalau zaman dulu enggak kan, kalau zaman dulu adalah ada satu goa gitu ya, lalu ditempatkan di situ, lalu dikasih apa supaya penutupnya? Dikasih apa? Batu ya kan, makanya Tuhan Yesus juga sama, batunya bisa digulingin gitu, bisa didorong. Nah itu batu didorong, ada orang keluar dari situ. Ya nggak ngerti, aku juga nggak bisa imagine gitu, orang meninggal keluar dalam keadaan gimana, apa baunya, ya nggak tahu juga, baunya udah mulai berkarat tuh, udah mulai mungkin nih apaan nih gitu ya, apaan nih, ada ulet-ulet dikit ada ulet-ulet keluar, dan dia melihat hal-hal seperti itu gitu loh. Yesus berjalan di atas air, apa yang nggak pernah dia lihat sepanjang umur hidupnya. Semua mujizat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus apa yang nggak pernah dia dengar. Kalian udah dari sini, bukan Tuhan Yesus yang ngomong, gua yang ngomong melalui Tuhan Yesus ngomong melalui Alkitab, tapi yang ngomong tuh masih melalui hamba Tuhan di sini loh. Kalau ini orang dengar langsung, khotbah di bukit, mau semuanya apapun yang kalian pernah dengar, itu ngomongnya, yang ngomong siapa? Tuhan Yesus langsung, nggak ada pakai perantaran semua, karena dia muridnya langsung gitu loh. Jadi teman-temannya siapa? Petrus, Yohanes. Lah kita teman-temannya kayak gini kan. Teman-teman dia adalah teman-teman orang-orang sejawatnya, benar-benar orang-orang yang benar-benar ya circle-nya itu, ya circle-nya top gitu loh. Ada Yohanes, ada Petrus, Yakobus, siapa? Hah? Siapa? Lukas enggak? Bukan murid tuh. Siapa lagi? Selain Yakobus, Petrus sama Yohanes, siapa lagi murid Tuhan Yesus? Thomas ya kan, itu juga banyak ceritanya. Makanya banyak cerita dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus itu yang mau dibagikan dalam Alkitab, itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita gitu loh. Nah setelah kalau kalian tadi udah mendengar, ini orang udah mengalami banyak melihat banyak mujizat, berteman dengan orang-orang sejawatnya, orang para rasul gitu ya, dan juga bertemu Tuhan Yesus langsung. Tetapi apa yang menjadi pelajaran? Nah kita lihat dulu deh dalam Yohanes 6 ayat 70. Bisa Yohanes 6 ayat 70. Jadi poin yang pertama ini penting banget. Jadi ya sebenarnya banyak poin mengenai tentang yang namanya Yudas Iskariot ini, tetapi ya begitulah, nanti banyak 60 menit lagi kok ininya. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Para murid. Oke. Bukankah aku sendiri, Tuhan Yesus sendiri, ya you can read it this nih, ini penting banget. Yang telah memilih kamu yang ke-12 ini. Siapa yang ke-12 ini? Tuhan Yesus memilih 12, siapa 12 ini? Hah? 12 ini adalah murid. Nah, tapi ini statementnya yang menarik. Namun seorang di antaramu adalah Tuhan Yesus nggak salah pilih. Yang milih siapa? Tapi salah satu dari 12 itu adalah Kok bisa begini? Kenapa dia bisa pilih seseorang yang iblis? Sebenarnya iblis gak sih? Ya makanya aku bilang the enemy itu waktu dari awal, iblis itu sendiri, yaitu
adalah musuh dari awal kita gitu. Makanya aku kemarin ngobrolin soal the enemy, karena dari awal sampai akhir daripada Alkitab ini just about him gitu loh. Gimana dan Tuhan datang untuk menghancurkan kuasanya gitu loh. Itu the mission gitu. Mengalahkan maut gitu ya. Dimana kunci kerajaan maut dia ambil untuk menjadi pemenang, dan dia bisa menentukan gitu loh mana yang bisa masuk kuasa maut gitu ya. Dan Tuhan Yesus menang untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bisa hidup gitu. Walaupun nanti kita setelah mati dan kita bakal dibangkitkan sama seperti dia. Jadi ada sesuatu hal yang memang kalau diperdebatkan ini panjang banget gitu ya. Tetapi satu yang kita bisa lihat awal dari pemilihan daripada murid-murid, Yudas adalah iblis. Ya, Yudas Iskariot Pak maksudnya. Maksudnya dia mengawali kehidupan kerohaniannya, sebenarnya dia adalah iblis, dipilih Tuhan untuk menjadi muridnya. Ya aku nggak tahu ya, Alkitab nggak menerangkan Tuhan tuh pengen apa sih sama nih orang, ngapain dia pilih iblis gitu loh untuk jadi salah seorang muridnya. Jadi ada satu ya itu misteri lah, maksudnya kalian ya kita bisa nanti cari, tapi kebanyakan jadinya interpretasi gitu ya, mungkin ya banyak, tetapi ini yang menjadi faktanya. Kita langsung buka lagi. Jadi kalau kita buka di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, coba Yohanes 13 ayat yang kedua. Jadi siapa awal dari keberadaan daripada Yudas? Dia adalah murid yang dinamakan apa? Iblis. Oke, ayat yang ke-12 apa? 13 12. Kita lihat di sini apa? Mereka sedang makan bareng nih. Oke. Dan iblis lagi. Ini ngomonginnya iblis melulu nih. Serem kan? Telah membisikkan rencana di dalam hati. Jadi iblisnya di dalam hati. Apa yang dibisikannya? Ya kalian bisa nanti belajar lagi, karena kenapa Tuhan yang namanya Yudas ini harus mengkhianati Yesus Kristus gitu. Kenapa dia harus mengkhianati? Ya itu ada lagi ceritanya maksudnya. Tapi kita lihat akhir ini udah mau Tuhan Yesus lagi dalam rangka Paskah ya, udah mau terakhir kalinya gitu ya. Artinya apa? Di dalam keadaan akhirnya dari Yudas, selama hidup dia tiga setengah tahun bersama Yesus, waktu dia dipilih sebagai iblis, tetapi akhir-akhirnya dia sebagai apa juga? Kenapa? Ya, maksudnya kita lihat akhir-akhirnya iblis tetap apa? Tetap ada dalam hatinya kan? Setelah udah berlangsung berapa lama Tuhan Yesus ada dalam pelayanan 3,5 tahun. Dia bersama dengan Yesus, tadi aku bilang melihat semuanya mujizat dalam kehidupan ini, mendengar semua khotbah tentang Tuhan Yesus bersama-sama orang Kristen yang paling the best di dalam muka bumi ini, yaitu para murid-murid. Tetapi tetap aja iblisnya nyangkut, iblisnya tetap ada dalam hatinya. Waktu pertama dia dipilih siapa dia? Iblis. Setelah dia berapa lama bersama dengan Tuhan Yesus tetap. Jadi apa pelajarannya? Wah, iya loh. Waktu pertama kali Anda dipilih sebagai Kristen, ya kan? Ya mungkin kalian punya banyak demon gitu, wah di dalam itu, wah. Dan selama hidup bergereja begini ya, wah bersama dengan para PNT, ya kan, para teman-teman semua orang-orang Kristen di sini mendengarkan banyak khotbah. Tetapi akhir hidup kalian tetap apa? You are the demon. Dia dalam hati Anda semua tetap ada iblisnya. Iblis gak pernah keluar dari dalam hati kalian. Dari waktu dipilih Tuhan pengen, ya mungkin kalau diinterpretasin, gue pengen yang namanya Yudas ini berubah gitu loh. Menerima gue gitu. Tapi kenyataannya apa? Iblis tetap dalam hatinya. Membisikkan lagi rencana-rencana. Dan karena aku udah bilang, pembunuh dari awal manusia adalah siapa? Iblis. Siapa yang membunuh Kain? Siapa yang membunuh Habel? Kain. Tetapi bukan Kain lah yang membunuh. Atas bisikan daripada si bapak segala pembunuh, yaitu
Iblis. Jadi so this is very very scareful gitu ya. Maksudnya takut banget, gila. Gila gue bisa hidup di dalam satu keadaan di mana kekristenan kita gitu loh. Dia yang udah bersama Tuhan Yesus langsung. Tadi aku udah bilang melihat aku juga lupa ya. Aku pernah gak sih ngeliat mujizat ya? Nggak tahu deh, apakah kalian pernah melihat mujizat, di antara kalian pernah melihat mujizat nggak? Ada? Ini berkali-kali gitu, mujizatnya semuanya gitu, semua tipe ada, dari mata yang nggak ngelihat bisa lihat, ada yang nggak bisa jalan jadi jalan, ada semuanya tipe dia udah lihat, tetapi just nggak pernah berubah gitu loh. Jadi apa? Kalian bisa simpulkan nggak? Aku pengen kalian bisa sendiri simpulkan apa yang terjadi dengan yang namanya Yudas Iskariot ini. Hah? Iya maksudnya itu nanti. Maksudnya dari keadaan dia dipilih sebagai iblis, dengan mengakhirinya juga sama juga, bersama iblis juga. Apa artinya maksudnya? Ada? Gimana kalian bisa, ya kalian bisa coba, bisa nggak? Apa mengartikannya, gimana cara mengartikan orang kayak gitu? Ya? Konsisten. Konsisten bersama iblis. Ada yang mungkin punya kesimpulan? Kenapa orang ini? Tadi yang coba kita balikin lagi ke 670 tadi, sorry Jovandi 670. Yohanes 670. Ya. Tuhan Yesus memilih 12 murid. Oke. Dan salah satunya siapa? Tuh, namun seorang di antaramu adalah iblis. Tuhan Yesus pilih murid, gua ngapain milih murid? Muridnya iblis gitu, ngapain? Gua pilih, gua nggak ngerti lah ya maksudnya. Kenapa Tuhan Yesus itu, makanya itu apa ada satu mungkin nanti kapan-kapan ada dibukakan gitu. Tapi aneh gitu, aku memilih seorang iblis jadi muridku gitu loh. Dan ternyata iblis ini yang nggak berubah sampai akhir hidupnya. Artinya apa? Poin pertama. Iya. Nggak mau berubah. Emang kalau mau berubah tuh bener-bener dalam diri kita sendiri, nggak bisa gitu loh. Kalian tuh kalau mau berubah nggak bisa kalau oleh karena khotbah di sini begitu hebatnya gitu loh. Apa kalian? Kita belum banyak melihat mujizat. Dengar Tuhan Yesus aja suaranya aja belum pernah, maksud secara langsung gitu loh. Tapi kalau kalian emang nggak mau berubah, ya udah nggak bisa berubah. Jadi hati yang mau berubah itu sebagai kuncinya gitu loh. Kalian kalau nggak mau berubah ya udah, just like dari keadaan awal, keadaan akhirnya gitu juga gitu loh. Dan ini pelajaran banget untuk kita bisa lihat seorang yang namanya Yudas nggak mau berubah gitu loh. Ya itu aku keserahin dalam kalian semua gitu loh di dalam kekristenan ini. Ya kalau kalian nggak mau berubah gitu ya sulit gitu ya, nggak bisa mengalami suatu pertumbuhan. Kita mau bertumbuh, bertambah, tapi kalau kalian sendiri nggak mau untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah, nggak bisa gitu loh. Kalian nggak membuka hati kalian untuk Tuhan bisa mengubah hati kalian, ubah hatiku gitu loh. Untuk Tuhan Yesus bisa masuk gitu, bisa merubah hati kalian dari dalam dulu. Baru yang dari luar kalian bisa tangkap firman-firman Tuhan, kalian bisa pelajari. Tapi selama kalian gak mau terima Tuhan, selama kalian mengeraskan hati kalian, gak mau berubah di dalam kehidupan ini, it's hopeless gitu. Dan berakhir sama seperti kalian mungkin umur sekarang masih ya belasan sampai tua juga, ya percuma, kalian akan berakhir dengan hal yang sama. Jadi pelajaran yang pertama gitu ya, Yudas mengawali dan mengakhiri kehidupan rohaninya sama, nggak ada perubahan. Jadi izinkan Tuhan, karena kekristenan itu soalnya tentang apa sih kekristenan itu? Berubahlah oleh pembaruan untuk supaya apa? Supaya sama seperti namanya juga Kristen, ya kan? Kristen itu adalah orang-orang yang mau hidupnya serupa seperti Kristus gitu loh. Jadi kalau kalian ingin hidup kalian mau jadi lebih seperti Kristus, open your heart. Kalian mau bilang sama Tuhan, Tuhan ubah hatiku, aku mau berubah, aku gak mau seperti Yudas Iskariot, di mana dia memulai sebagai iblis dan mengakhirinya juga dengan iblis gitu ya. Dan ya kita tahu ini fakta yang menarik. Kita buka
Yohanes 13 ayat yang 27 coba. Yohanes 13 ayat yang 27. 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu. Jadi lagi apa nih kira-kira? Lagi perjamuan kudus. Lagi perjamuan kudus dia terima rotinya langsung. Iya apa? Waduh gimana nih. Perjamuan kudus malah kerasukan. Jadi aneh. Gimana Anda mau terima tubuh dan darah tapi jadi kerasukan. Ya karena nggak masuk. Mau masukin darah sama tubuh Tuhan taunya di dalam iblis ya. Gimana nggak gejolak. Langsung apa namanya? Langsung on langsung wah. Ya aku nggak ngerti. Ini kerasukannya bermanifestasi atau cuma diem-diem aja gitu. Aku nggak tahu tapi ya ini yang difirmankan Tuhan gitu loh. Ya makanya mungkin tadi ya kita bisa apa namanya dan juga selagi kita nanti besok-besok apa namanya menerima tubuh dan darah Tuhan ya kita makanya kan diperingatkan gitu ya. Peringatannya apa tadi? Ya kalian cek hati kalian kan ya kan Pak Cecing tadi bilang sebelum kita menerima tubuh dan darah ini gitu loh. Check your heart. Lihat hati kalian gitu loh. Tuhan aku pengen terima, aku pengen berubah gitu loh. Oleh tubuh dan darahmu aku menjadi orang-orang yang lebih lagi ingin menjadi serupa denganmu karena tubuhnya dan darahnya nyampur gitu loh dalam kehidupan kita gitu loh. Mau kita menjadi seorang yang menjadi serupa dengan dia karena kita minum darah dan tubuhnya gitu. Dan kita memproklamirkan bahwa kita adalah sebadan gitu loh, sedarah dengan tubuh Tuhan. Dan kita ya itu makanya ya kalau nggak mampu untuk bisa menerima hal itu apa yang terjadi? Kerasukan. Yang namanya Yudas bisa gitu loh dalam perjamuan kudus dia nggak tahu makanya tadi aku bilang apakah dia benar-benar kerasukannya tuh bermanifestasi atau cuma diem-diem aja padahal dia udah mau kelejetan gitu ya. Ya, jadi apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Jadi akhir daripada Yudas kita tahu ya. Di Taman Getsemani itu dia cium gitu dan ya dia mengkhianati Tuhan gitu dan itu peristiwa lain lagi. Ya, yang pertama adalah menolak untuk berubah. Jadi kalian saat ini walaupun firman Tuhan bakal tiap minggu apalagi yang 2 minggu datang ke gereja ada Sabtu dan Minggu. If you don't pay attention for ya firman ini ya it's okay. Itu urusan kalian dengan Tuhan karena perubahan itulah yang diharapkan Tuhan. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Bagaimana caranya kita nggak serupa dengan dunia ini? Ya firman Tuhan. Itu yang mau dimauin Tuhan gitu loh, menjadi serupa ya mendengarkan firman Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan bilang, kalau kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Yakobus bilang apa? Kamu adalah musuhku. Musuhnya Allah adalah orang-orang yang gak mau berubah gitu loh, orang-orang yang benar-benar menjadi serupa dengan dunia ini, itulah musuhnya Tuhan gitu loh. Dan yang kedua, kita bisa lihat lagi dari pelajaran di Yohanes 12. Kita lihat di Yohanes 12 yang kedua. Yang pertama apa tadi? Menolak untuk berubah. Jadi kalian kalau gak mau berubah, udah from demon to demon, from iblis to iblis. You start with the devil and end with the devil. Oke, Yohanes 12. Mana Yohanes 12? Tidak ada? Yohanes 12? Satu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus kedatangan ke Betania, tempat tinggal Lazarus dibangkitkan, ya kan? Ini ceritanya tadi ya. Yesus dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lanjut. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang tadi si mayat hidup, ya kan, mayat hidup lagi tuh. Lalu maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang apa? Mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dan dengan rambutnya dan bau semerbak seluruh rumah itu. Karena diapain pakai apa? Nyucinya? Kakinya dicuci pakai apa?
pakai parfum, ya pakai parfum kan. Wah, kalau minyak doang mah minyak goreng bisa gitu ya. Minyak apa bukan wangi rumahnya. Bau apa tahu bau minyak. Dan ya kita tahu bahwa ini minyak apa mahal harganya. Oke? Siapa yang di sini pakai parfum yang mahal? Ada? Berapa paling mahal? Berapa paling mahal? Apa? Gue udah nggak lagi. Gue tipe-tipe yang 300 aja. Dan ayat yang selanjutnya 4. Tetapi siapa nih? The demon lagi nih. Seorang dari murid-murid Yesus yang akan, itu udahlah ada cerita ya, akan segera menyerahkan. Dia berkata, apa katanya? Mengapa minyak apa? Narwastu tadi kagak dijual aja sih? Berapa harganya tadi? Mahal itu berapa harganya? 300 dinar. Ya kalau kita merujuk kepada Alkitab 300 dinar itu karena orang-orang zaman dulu menerima 1 dinar 1 hari. Jadi ini kira-kira gaji setahunan gitu, gaji setahun Anda gitu, cuman buat prak. Habis itu digosokin aja, wangi semua, habis setahun digaji, habis cuman buat gosokin kaki orang ini gitu loh, cuman buat ya begitulah. Dan apa yang selanjutnya? Hal itu dikatakannya bukan yang memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri, ya seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lanjut, apa lagi? Ada nggak? Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan yang mengingat hari penguburanku. Itu aja. Jadi apa pelajaran dari sini kita bisa lihat bahwa waktu ada apa tadi memecahkan minyak narwastu tadi, Maria menyeka Tuhan Yesus dengan sambil nangis dengan minyak tadi. Lalu komen daripada si Yudas apa tadi? Ya kan? Lah ngapain lu begitu-begitu amat sampai segitunya gitu, ya nggak apa-apa sih memberi, tapi nggak segitu-segitunya amat lah, sampai gaji semua gaji lu serahin. Ya kalau kita bisa lihat banyak banget sebenarnya ada komentar-komentar lagi kalau kalian bisa lihat di Matius 26 gitu ya, kalian bisa lihat tuh ada di Markus 14, tapi yang pengen kita komentari adalah begini loh, yang namanya Yudas memberi ya nggak apa-apa memberi, tapi nggak sebanyak itu juga kali, gitu. Maksud nggak? Yuk nggak apa-apa memberi kepada Tuhan, ya tapi jangan sebanyak itu juga. Ya jangan sampai keterlaluan lah ngasihnya. Ya masa lu ngasih sampai segitu banyak? Artinya apa? Ya kan tadi gitu kan, ngapain sih? Ya elah lu cuman buat gitu doang lu kasih semuanya. Itu minyak udah tahu kalau lu jual bisa dikasih orang miskin, ya itu sih pura-pura dia kan tadi kan, tapi kayaknya apa namanya tuh jiwa apa namanya, jiwa dermawan banget gitu loh. Ya gila lu, mendingan lu jual itu, orang-orang miskin bisa makan itu, bisa benar-benar lu kasih bansos gitu ya, bisa hidup lama gitu. Dan itu pemikiran daripada Yudas, tapi Yesus mengatakan apa? Enggak, biarin dia melakukan hal itu, biarin aja gitu loh, nggak apa-apa. Apa pelajarannya dari sini? Pelajarannya adalah, yuk nggak apa-apa memberi kepada Tuhan. Tetapi kalau all in, jangan. Kalau yang the best, jangan. Lu nggak apa-apa memberi kepada Tuhan, tetapi jangan yang terbaik. Kalau bisa separoh aja, seperempat aja. Kalau bisa kasihnya secukupnya aja. Dalam ya kita tahu arti daripada itu sebenarnya yang dilakukan daripada Maria adalah penyembahan ya teman-teman. Penyembahan itu adalah sebenarnya memberi gitu loh. Memberi apa yang kalian bisa beri kepada Tuhan gitu. Dia memberi semuanya. Jadi kalau kalian mau memberi kepada Tuhan, gak bisa setengah-setengah. Kalau kalian mau memberi kepada Tuhan, ya seluruhnya gitu loh. Kalian ya itu juga jadi kerinduan hatiku gitu ya, bisa memberikan seluruh daripada apa yang kita miliki gitu ya. Karena kecintaan kita kepada dia, kecintaan Maria, kita tahu Maria ya memang sebelumnya memang udah memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus gitu ya. Sebelum
Lazarus meninggal juga dia memohon gitu ya supaya brothernya ini jangan sampai meninggal, tetapi meninggal pun dia tetap terus berharap kepada Tuhan gitu. Tapi kita tahu penyembahan adalah sesuatu sikap di mana ya kadang-kadang kita ya mungkin ya dalam penyembahan kita, apalagi orang-orang yang berkata ya udahlah gue datangnya firman Tuhan aja gitu loh. Pas waktu firman Tuhan gak bisa. Kalian harus kalau memberi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik gitu loh. Kalian jangan sampai kalian bisa berkata ngapain sih angkat tangan, ya, ngapain sih tepuk tangannya sampai gitu amat sih, ya elah tepuk tangannya sampai kayaknya ih malu lah lu sampai begitu-begitu banget, ngapain sih sampai jingkrak-jingkrak memuji Tuhan, ya lah ngapain sih sampai nangis-nangis, ya elah memuji Tuhan aja sampai begitu-begitu amat, nyembah Tuhan sampai nangis-nangis, nyembah Tuhan sampai keluar sesuatu dari hidung apa namanya? Ngapain lu tepuk tangan sampai kenceng-kenceng banget, udah diem aja kalau lagi penyembahan mah nggak usah, yang penting lu dateng, yang penting lu ya udah berikan seadanya. Nggak bisa teman-teman, ini yang dihendaki Tuhan, biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Kalau kalian kesemari gitu untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, ini kan act of the worship kita gitu loh kepada Tuhan. Waktu kita datang ke sini, kenapa kita harus ada memuji dan menyembah Tuhan? Itulah ya kita juga memberi adalah bentuk dari penyembahan, bukan persembahan, tetapi kan itu buat persembahan untuk penyembahan gitu loh. Di dalam perjanjian lama ada yang mengatakan gini, adalah dilarang untuk tidak membawa persembahan di dalam rumah Tuhan, itu dilarang banget, nggak bisa. Kalau kalian mau ketemu raja, kalau kalian mau ketemu seseorang yang benar-benar tinggi derajatnya, waktu zaman dulu harus bawa sesuatu gitu, harus, kalau enggak kena malahan, bukan malah untung malah buntung gitu loh. Makanya poin di sini adalah Yudas nggak bisa melihat hal itu gitu. Maria bisa melihat bahwa inilah persembahanku Tuhan. Aku memberikan apa? Semuanya. Aku memberikan yang terbaik yang aku punya di dalam kehidupan ini menjadi persembahan yang sejati gitu. Jadi teman-teman saat ini kalian kalau ingin lagi, ya maksudnya datang melakukan nyanyian kepada Tuhan, nyanyi dengan segenap hatimu gitu loh. Bahwa firman Tuhan mengatakan dengan alat musik kita akan memuji Tuhan. Ya kita makanya ya memang whatever lah denominasi di gereja ada yang pantang lah pakai drum apa, enggak. Firman Tuhan mengatakan pakai gambus, pakai gemerincing, pakai itu alkitabiah semua. Ya memang mungkin drum belum tercipta gitu ya, mungkin bisa diupdate gitu. Pujilah Tuhan dengan drum gitu ya. Pujilah Tuhan dengan bass gitu. Tetapi Mazmur mengatakan pujilah Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dengan sorak-sorai. Apa tuh lagunya? Ya kalau lagi lagunya sorak-sorai, kita sorak-sorai, dengan menyembah, kita menyembah, suruh angkat tangan, kita angkat tangan gitu loh. Itulah bukti daripada kita melakukan apa? Persembahan yang terbaik, melakukan persembahan di depan, kiri semuanya melakukan dengan yang terbaik. Ya, jadi apa? Yang kedua poin daripada Yudas Iskariot adalah gagal memberikan yang terbaik gitu. Dia hanya ingin memberikan apa? Nggak apa-apa, memberikan kepada Tuhan nggak apa-apa, tapi setengah-setengah aja, jangan kebanyakan. Dan itu adalah hal yang dilakukan Yudas gitu. Dan yang terakhir adalah kita tahu yang namanya Yudas gimana dia matinya. Ya kan? Ada ya setelah memang ya tadi kita bisa lihat bahwa kenapa dia menyesal gitu ya. Karena rencananya memang berbeda dengan rencana Tuhan. Ada banyak orang yang bilang bahwa sebenarnya rencana daripada Yudas mengkhianati Tuhan Yesus adalah supaya terjadi suatu kegerakan secara masif gitulah. Orang-orang Israel jadi kan itu kan lagi dijajah sama Roma ya. Mereka kalaupun bisa melakukan kegerakan gitu ya, melawan Roma, mereka bisa bebas gitu loh. Yang dipikir daripada Yudas itu bisa begitu. Ada satu kalau di dalam dunia pemerintahan itu ada revolusi. Ya kan ada suatu pemberontakan yang besar. Karena waktu itu banyak pemberontak kecil, tetapi nggak mampu untuk bisa bisa mengalahkan ya Roma gitu loh, kerajaan yang udah empire yang begitu besar banget, untuk bisa mengalahkan mereka di Israel nggak bisa kalau bukan dengan kegerakan yang besar. Rencana daripada
pengkhianatan itu ya mungkin seperti itu gitu loh. Pengen supaya Yesus, ya masa sih Tuhan Yesus disalib, masa jagoan kan gitu kan. Ya masa jagoan endingnya gitu, gak enak banget jagoan endingnya disalib mati. Ya kok begini endingnya, dia berpikir kayak gitu. Banyak pikiran-pikiran daripada dia mungkin ya punya hal-hal yang lain gak sejalan dengan Tuhan. Itu ya memang ada pelajaran lain, tapi maksud aku dengan cara seperti itu dia menyesal kan. Ternyata endingnya gini. Makanya dia ngomong kan sama ahli-ahli Taurat dengan apa, pokoknya imam-imam bilangnya apa? Aku menyesal gitu karena aku telah apa? Mengkhianati orang yang gak bersalah sebenarnya. Dia tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus gak bersalah gitu ya. Tetapi semua maksudnya dia udah terlanjur. Makanya uangnya diapain? Uang 30 perak itu diapain? Ya bukan dibuang juga dibuang. Uang 30 perak waktu dia dapat 30 keping perak yang waktu dia dapat sebagai hasil pengkhianatan dia diapain? Dibalikin. Ya iya dibalikin, tapi kan orang-orang itu nggak mau terima kan, nggak mau terima karena kan itu uang iya uang haram dulu, ya itu uang haram dibalikin ya nggak mau dong, ini uang haram gitu loh. Mendingan kita beliin tanah, ya itulah tanah darah itu gitu di mana. Tetapi yang aku pengen saksikan adalah setelah itu gitu loh, setelah kejadian semua berakhir gitu, Tuhan Yesus bangkit, lalu apa? Penampakan 40 hari, lalu dia apa? Naik ke surga, dan sebelum Roh Kudus turun ada rapat di antara para rasul, yaitu ngapain? Menggantikan posisi daripada Yudas. Siapa yang menggantikan Yudas? Hah? Devin. Siapa yang gantiin? Abdul lagi, mana ada nama Abdul itu. Ada kedua kandidat. Kita buka dalam para rasul. Oke, para rasul berapa? 1. Yang ke-23. 1, 2, 3. Nah ini poin yang terakhir. Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa dia menolak untuk berubah. Poin ketiga adalah dia memberikan, tetapi memberikan dengan setengah-setengah, tidak memberikan dengan yang terbaik. Dan yang ketiga apa? Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Justus, dan yang satu lagi siapa namanya? Matias. Mereka semua berdoa, ya Tuhan kalau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kepada yang pilih kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah siapa yang dapat? Matias. Dengan demikian ditambahkan dalam kesebelasan lagi. Udah Arsenal mau main soalnya. Dari harusnya 12 mati 1. Nggak bisa, harus tetap 12. Digantikan dengan Matias. Artinya apa? Hah? Nggak sah, di sepak bola nggak sah 12. Artinya apa ya Artinya, when you not perform, kalau kalian nggak melakukan pekerjaan panggilan kalian dan kalian gagal untuk melakukan hal itu, ya diganti. Ya paling gampang kan begitu. Tuhan, jadi kadang-kadang kita merasa Tuhan membutuhkan kita gitu. Oh gue bisa ini WL bos, apalagi bisa main musik gue. Ya kalau nggak ada gue, mana gereja ini? Nggak bisa ngapa-ngapain. But that's not God rule. Itu bukan cara mainnya Tuhan. Kalau lu emang nggak bisa melakukan hal itu, sorry bos. Gue bisa ganti. Gampang buat gantinya. Banyak gitu loh. Jadi teman-teman jangan kalian tuh murid Tuhan Yesus tuh 12 itu cuma 12 ya. Itu circle 12-nya, ada lagi circle 70-nya. Jadi untuk menjadi seorang rasul itu sebenarnya orang yang udah ikut Tuhan Yesus dari awal sebenarnya. Itu salah satu syaratnya, dan salah satunya tadi makanya ada Matias sama Justus tadi.
yang jadi 2 kandidat, tapi membuang undi yang dapat Matias tadi. Tapi untuk menjadi seorang rasul menggantikan Yudas adalah orang yang dari awal keberadaan Tuhan Yesus ada gitu. Dia ikut. Tetapi circle yang 12 ini adalah circle yang benar-benar paling dekat sama Tuhan. Ada lagi circle 70. Makanya ada juga circle, ya banyak, maksudnya sebenarnya banyak gitu. Tetapi yang terpilih adalah Matias ini. Jadi maksud aku adalah kalian jangan berpikir gitu bahwa Tuhan yang butuh kita. Sebenarnya yang butuh kita apa dia sih yang butuh? Kadang-kadang kita dalam pelayanan ini kita merasa ya Tuhan butuh gua gitu untuk gua bisa berdiri di sini mengatakan hal ini hal itu. Gua membutuhkan gua untuk bisa menjadi pelayan ini pelayan itu. But nggak begitu bos. Tuhan bisa ganti gitu. Kalau lu nggak perform, kalau kalian nggak melakukan sesuai dengan panggilan kalian, diganti. Udah sesimpel itu. Jadi kalian harus balik pemahamannya bahwa bukan Tuhan yang butuh gua yang butuh Tuhan gitu loh. Kita yang butuh Tuhan dalam kehidupan ini untuk bisa melayani dia tuh bukan karena dia yang butuh kita gimana. Banyak dia bisa pakai orang-orang gelandangan sono bisa. Dia bisa pakai semua orang di dalam dunia ini, bukan cuma orang-orang yang kayaknya terpandang atau gimana pun. Dia bisa memilih semua orang-orang yang dia kehendaki di dalam kehidupan ini. Jadi artinya teman-teman saat ini kalian kalau mau gitu ya belajar dari Yudas ini, yuk kalian mau hati kalian mau diubah gitu ya. Kalian ya mungkin tadi aku bilang kalian mungkin main musik gitu di sini. Tetapi kalau dengerin firman Tuhan nggak mau, males gue dengerin firman Tuhan, nggak level atau gue udah tahu lah, gue udah bisa lah semua itu. Jadi ya main alat musik sih main alat musik, tapi kalau mendengarin firman Tuhan, maaf bos, gue udah paling tahu semuanya, gue udah paling jago semuanya, ngapain lagi? Iya, ya oke, that's your choice. Kalau lu mau memilih sesuatu hal yang kayak gitu, that's your life. But I just wanna tell you that's something wrong. Kalau kalian cuma pengennya memberi Tuhan, ya sekedar bermain musik, tetapi pas firman Tuhan diberitakan kalian pergi gitu, what gitu, kayaknya nggak make sense banget gitu. Kalian bisa memberikan yang terbaik, kalian hanya memberikan sebagian aja karena segini aja udah cukup lah, segini aja. Waktu gua aja udah ke gereja udah alhamdulillah lu pada gua udah ke gereja bisa memenuhin bangku gini, ya masih syukur lu gua ke gereja daripada gua ke diskotik kan. Ya udah itu pilihan Anda gitu loh. Tapi saat ini Tuhan pengen kalian semua berubah. Kalian pengen hati kalian tuh berubah seperti apa? Seperti makin mirip kayak Tuhan Yesus gitu loh. Makin berubah tiap harinya. Firman Tuhan diberitakan, kalian pengen tahu apa sih yang bisa bikin aku dari firman Tuhan ini bisa berubah gitu loh. Kalian melayani Tuhan semua di sini, kalian berikan yang terbaik. Firman Tuhan yang terbaik, bukan masalah blable makan minum. Ya elah, apa sih namanya, cetek banget kalau ke gereja itu cuma masalah makan dan minum gitu loh. Yang terbaik yang disediakan di dalam gereja ini adalah firman Tuhan, gak ada yang lain. Penyembahan kalian waktu kalian datang ke sini, itulah yang terbaik. Ya kalau cuma makan-makan pas pulang ya ampun, janganlah kalian jual cuma gara-gara makan doang. Ya ampun, that's the best adalah duduk mendengar firman Tuhan dan Tuhan Yesus bilang bahwa Maria mendapat bagian yang terbaik, bukan kayak Marta banyak kerjaannya kesana kemari tapi doesn't get respect daripada Tuhan. Tuhan gak menghormati orang-orang kayak gitu. Lu banyak pelayanan oke, but you don't wanna hear me. Kalian gak mau dengerin firman gua, bullshit bos, sorry bos, I don't wanna hear you out gitu. I can take your place, aku bisa gantiin tempat kalian dengan begitu gampang. Masih banyak bos yang pengen Tuhan kasih pelayanan di mana-mana di tempat ini khususnya gitu ya. Ya itu choice daripada kalian. Ya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena pemain gitar aja berarti ada yang bisa pemain gitar, coba sama pemain bass sama ini. Kita tidak bisa bermain di sana karena tangannya belum bisa jadi Fantastic Four. Coba kita di A coba di A. Seperti nggak diturunin. Iya, gerak. Seperti
Ya kemana itu? Ayo seperti wanita mengurapimu, mengalir di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita, ya Tuhan, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, kau tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sekali lagi ya, untuk melayani sama-sama seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Tuhan, hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami mau untuk memutuskan hati ini, kami buka untuk Kau masuk, untuk mengubah kami Tuhan, menjadi serupa denganmu. Kamilah orang-orang Kristen ini ya Tuhan, yang ingin menjadi serupa dan segambar denganmu ya Tuhan Yesus. Kami melayani, ingin memberikan dengan sepenuh hati kami yang terbaik, segalanya yang kami punya. Waktu kami, telinga ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tangan ini ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Harta ini Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Segalanya, itulah sukacita kami. Kami boleh memberikan dalam persembahan, penyembahan kami ya Tuhan. Seperti Maria yang menyembahmu dengan segala yang dia punya, dengan menangis, menyeka dengan rambutnya, untuk menyembahmu bukan di mukamu ya Tuhan, tetapi di kakimu ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa bukan Kau yang butuh kami yang butuhmu ya Tuhan. Dengan begitu gampangnya Kau bisa menggantikan kami, orang-orang yang tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik. Kami membuka hati kami untuk diubahkan, dan kami menjadi orang-orang yang bisa Kau andalkan ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada Sabtu hari ini. Biarlah mulai dari saat ini kami memberikan Tuhan keputusan untuk terus berubah, makin serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Oke, thank you Abi Amos atas sharing firman yang sangat memberkati kita semua, mengingatkan kita teman-teman ya, jangan sampai kita ngikut kegagalannya Yudas. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Saudari Elsa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sampaikan Ko Amos malam hari ini. Tuhan tuntunlah setiap hati kami untuk mau ditegur, mau diubahkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga memiliki hati yang sepenuhnya hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga bisa menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Katakan terangmu ya telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Sungguh tiada tandanya. Terima kasih. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Dengan kasih saya mengundang Pak Cecing. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup dalam doa ibadah pada malam hari ini, terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipakai untuk melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik kita semua. Baik, kita akan, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih juga untuk Saudara Amos yang telah memberitakan firman di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai terus untuk melayani anak-anak COC di tempat ini. Baik, kita akan akhiri, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan pakai anak-Mu Amos Tuhan untuk memberitakan firman di tempat ini Tuhan. Setiap firman Tuhan kami percaya Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Itu membentuk setiap kehidupan kami Tuhan, menegur, memerintah, memberikan kami kekuatan Tuhan. Sehingga apapun firman Tuhan itu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Berkati Amos dan Esther Tuhan di dalam setiap perjalanan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam apapun yang mereka kerjakan dan mereka cita-citakan di ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai, Kau yang menggenapi sesuai dengan kehendak rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau tempatkan mereka berdua di tempat ini Tuhan, untuk terus Tuhan memberikan pelayanan bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini yang hadir. Walaupun yang mereka tidak sempat hadir, secara khusus kami berdoa bagi mereka Tuhan. Berikan mereka hati Tuhan untuk senantiasa mencari wajah-Mu dan mendengar setiap akan firman-Mu Tuhan. Sebagai kekuatan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan di dalam setiap aktivitas apapun Tuhan. Yang masih bersekolah biar Kau berkati di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan. Yang kuliah juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Yang dalam masih pekerjaan juga Tuhan Kau berkati setiap apapun pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya boleh mendatangkan hasil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami punya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengerti setiap kehidupan
kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan di dalam kehidupan kami. Satu syarat kami hanya bersandar, berdoa hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari segalanya Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan juga mereka Tuhan hati yang melayani lebih sungguh lagi Tuhan. Berikan mereka perubahan-perubahan sesuai dengan firman pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, pakai mereka lebih heran juga di dalam pelayanan ini Tuhan. Sehingga mereka boleh memenangkan Tuhan saudara-saudara, teman-teman mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah dari awal sampai pada akhirnya ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Buku tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kudus dan sucikan kehidupan kami beribadah di tempat ini Tuhan. Anak-anakku, ibadah telah selesai. Mari kita angkat tangan. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, yang sejak awal telah memilih kita sebagai anak-anaknya, dan Dia sendiri akan memampukan kita untuk terus berjalan seiring dengan kehendak-Nya. Dan terimalah berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus yang senantiasa terus kita belajar mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima juga berkat sukacita yang datangnya dari Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita terus hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita rancangkan dalam kehidupan kita, apapun yang kita hendaki dalam kehidupan kita, senantiasa kita mempunyai kepekaan di dalam setiap kehidupan kita dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.